Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ya, kita bertemu lagi pada pengajian Arema yang diasuh oleh Abah Muslihin. Sekarang kita akan membahas masalah ayat surat An-Nisa ayat 87 dan surat Al-Fatir surat yang ke-35 ayatnya nomor 3. Maka kami persilakan pada saudara Hafid untuk membacakan surat An-Nisa ayat 87. Kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi hadisan. Sekarang surat Al-Fatir ayat nomor 3, surat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu dzkuru nikmatallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ardi. La ilaha illa hu fa anna tufakun. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Hafid yang telah membacakan ayat surat An-Nisa ayat 87 dan surat Al-Fatir ayat nomor surat yang ke-35 ayat nomor 3. Maka saya akan jelaskan mengenai bacaannya Mas Habib tadi itu, yaitu coba saya baca lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi hadisan. Ya, itu yang surat An-Nisa ayat 87. Sekarang surat Al-Fatir ayat nomor 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu udzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ardi. La ilaha illa huwa wa anna tu'afakun. Ya, tadi Mas Hafid baca masalah Allahu la ilaha illahu. Itu salah, sangat-sangat salah. Tidak ada bacaan siapa itu. Jadi dia itu mungkin dia itu mendengarkan seorang ustadz atau siapapun juga dia membaca ilahu, padahal dia itu tidak ngerti. Nah, itulah bahayanya kalau membaca Al-Quran itu berdasarkan pendengaran atau ya harusnya itu tanya pada orang yang membaca ilahu itu. Padahal ini disebutkan di dalam ilmu qawaidnya, ilmu nahwunya, ya, jelaskan di sini. Biar orang-orang yang membaca ilahu, ya, itu biar ngerti salahnya ada di mana. Ini ya, Allahu la ilaha illa huwa, harus dibaca gitu. Ya, ini
merupakan mubtada dan khobarnya di situ. Lah huwa ini pengganti dari Allah ini. Iya. Jadi kalau sampai baca la ilaha illahu, hunya ini kembali ke ilaha. Jadi ya apa? Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia, itu yang benar. Ya. Tapi kalau sampai baca huwanya tidak dibaca. Allahu la ilaha illahu. Ini kembali ke ilaha. Jadi tidak ada Tuhan kecuali itu Dia, kecuali nya, jadi Tuhan. Nanti ya Allah salah, ya. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan nanti akhirnya. Ya. Ini dipertegas pada ayat sesudahnya. Coba saya baca. Saya layat ma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi hadisan. Nah, gini. Saya tulis di sini ya. Layat ma'annakum. Ya. Nakum kan tulis. Cuma ini betul. Tuh bacaannya itu bener. Ini enggak punya dikit Al-Qur'an. La yajma'annakum. Ya sudah. Ila yaumil qiyamati. Ah, sudah cukup. Nah, ya. Ini saya jelaskan menurut ilmu yang saya ketahui, ya, yang saya pelajari dari ilmu nahwunya. Nah, ini ditegaskan masalah huanya di situ. Layat ma'annakum ila yaumil qiyamati. Ya. Lam ini, ya, lam fathah ini harus dibaca fathah, ini tidak. Ini lam jawab kosam mahdhuf. Apa itu mahdhuf? Dihilangkan. Ini kalau ditulis aslinya itu gini, ada tambahan Allah di sini. Wallahi. Nah, ini ya menunjukkan sumpahnya, kosamnya ini. Ya. Jadi demi Allah, sungguh. Nah, ini kalau ditulis secara aslinya, lengkapnya gitu. Ya. Jadi lam ini harus fathah, tidak boleh tidak. Dibaca kasroh mau salah. Jadi lamnya ini harus dibaca fathah. Ingat ya. Inilah gunanya ilmu nahwu, belajar ilmu nahwu di situ. Jadi nggak ngawur orang-orang yang memberi arti pada ayat-ayat Al-Qur'an itu. Jadi penafsir Al-Qur'an itu semuanya mengetahui ilmu nahwunya itu. Ya. Jadi jangan sekali-sekali mengatakan ilmu nahwu itu tidak ada pada zamannya Rasulullah. Ya, saya sekali lagi ini saya tekankan di situ. Lah, ini harus dibaca fathah, ya. Dan nun di sini. Nah, ini nun an-nunu taukid sakila. Jadi kalau sampai tidak belajar ilmu nahwu tidak ngerti ini, pasti tidak ngerti, tidak paham. Ya. Lakum, kum di sini menjadi maf'ulun bih atau penderita daripada fiilnya ini. Ini fiil mudhari. Ya. Marfu'nya apa?
marfu'nya tanda rofaknya di alif fathah itu pada ain fiilnya. Ya. Jadi sampai kalau ndak belajar ilmu nahwu ndak paham. Sampai-sampai dia sampai mengatakan zamannya Rasulullah itu ndak ada ilmu nahwu. Ya memang ndak ada, Pak. Kalau ada gitu loh. Jadi lam ini harus dibaca fathah. Ya istilahnya yaitu jawab kosam maktub, ditulis lengkapnya ini. Wallahi, demi Allah, sungguh Allah itu. Nah ini yang mau menegaskan buahnya di sini. Nah harus dibaca, makanya itu jangan sampai itu sampai tidak membaca, diwakofkan waunya dihilangkan. Inilah menunjukkan pelakunya di situ ya Allah ini. Ya, lan nun di sini nun takkid harus dibaca fathah. Ain fiilnya harus dibaca diberi harokat fathah karena ini mufrad. Nanti saya sulit untuk menjelaskan orang yang tidak ngerti ilmu nahwu itu. Ya, ini bagi orang-orang yang ngerti ilmu nahwu pasti tahu deh. Ya, paling tidak pernah belajar ilmu nahwu lah. Jadi rofaknya, tanda rofaknya fi'il mudhari ini fathah karena ini mufrad. Lah, mufradnya huruf ya ini huruf karena huwa ini. Makanya itu Allahu la ilaha illa huwa la yatma'annakum, sungguh dia Allah akan mengumpulkan kamu sekalian ila yaumil kiamati. Nah gitu. Jadi sekali lagi jangan sampai itu zaman mewakofkan gitu. Kalau zaman mewakofkan kembalinya kan la ilaha ini loh. Ya. Nah ini jumbo nanti dengan layat ma'annakum. Ya, sekali lagi. Ini saya jelaskan menurut ilmu qawaidnya atau ilmu nahwunya. Bila yang enggak belajar ilmu nahwu, ya enggak ngerti, enggak paham. Ya gitu. Yang pernah belajar ilmu nahwu, apalagi itu ustadz-ustadz yang mengajar ilmu bahasa, itu pasti tahu. Belum. Jadi ila yaumil kiamati ini kalau di dalam ilmu nahwu ilah ini bermakna fi. Gitu. Ya, makanya itu ditulis lengkapnya seperti ini. Wallahi la yajma'annakum wahu bil khosri ila yaumil kiamati. Demi Allah. Nah ini. Sungguh Allah ini kembali lagi ke sini, ya. Jadi kalau sampai baca atau rusak ini kalimat itu nanti, bisa-bisa sampai itu mengingkari tidak ada Tuhan kecuali Tuhan nanti akhirnya. Ya, pikir sendiri itu benar apa enggak itu ucapan seperti itu, ya. Demi Allah, sungguh, nah ini kembali lagi Allah itu mengumpulkan nunnya ini takkid, sungguh betul-betul akan mengumpulkan kamu sekalian pada padang mahsyar fi yaumil qiyamati. Ila ini bermakna fi. Nah, gitu. Ini menurut ilmu nahwunya gitu loh. Ya. Nanti jangan sembarangan membaca, makanya itu ada ayat lagi seperti surat Al-Fatir. Saya potong pada ayat ini. La ilaha illa huwa. Ya. Fa'anna tufakuna. Tidak ada Tuhan kecuali dia lah. Kenapa kok dia? Kalau orang baca ya diganti aja ini. Itu. Ya, ini ayat, bukan saya nulis ini. Nah, gitu. Maka dipertegas pada surat Al-Fatir ayat nomor 3. Nah,
Gitu, jangan sekali-kali mewakafkan hu, wawunya dihilangkan. Ini loh contoh yang paling jelas itu. Ya, la ilaha, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Nah, Dia siapa? Ya Allah, kembali lagi. Kalau sampai baca la ilaha illahu, kembalinya ke sini, la ilaha, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. nya itu ya Tuhan akhirnya. Nah, terserah sampean itu mau mengikuti pendapat ini apa enggak. Jangan dipikir atau orang utas yang minum bacanya seperti ini. Ya biarkan itu, kalau salah enggak mau mengoreksi bacaannya, ya tunggu saja nanti di yaumul akhir. Bukan saya ini cuma menjelaskan seperti ini. Ini saya tulis pada Al-Fatir, surat Al-Fatir. Nih tulisannya boleh. Yang kedua, tadi Al-Fatir, sekarang surat Al-Muhammad. Surat Muhammad. Saya baca. Fa'lam annahu la ilaha illallahu. Nah, coba ini. Ini lebih jelasan lagi. Surat Muhammad ayat nomor 19. Ketahuilah, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, jelas. Ini diperingatkan oleh Allah. Surat Muhammad juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin faluha. Nah ini saya kasih harokat. Afala yatadabbaruna Qur'ana, ya, am ala qulubin akfaluha. Ini saya artikan. Tidaklah kamu itu memperhatikan, yang ada baruna, periksa itu soal semuanya apa yang di dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Benarkah ini? Bacaan ini benar apa tidak? Ya, ya ada baruna, perhatikan tuh ayat-ayat Al-Quran dari segala-galanya, tidak artinya, ya, tentang hukum, tentang apapun juga yang ada di ayat Al-Quran itu. Atau terkunci hatinya atas kulubin. Jadi ini mubtadanya muakhir. Ya. Ini khobar. Muqaddam. Iya, khobar mubtada muqaddam. Ya. Jadi terkunci, ya, hati mereka. Karena apa nih khobar ada ala ini? Tuh. Jadi kita ini kalau mau masuk jadi orang muslim, ya ini apalah ya tadabbaruna Al-Qur'an. Perhatikan tuh Al-Qur'an itu. Isinya, bacaannya. Ya. Tentang apa di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu. Kalau enggak mau ya berarti terkunci hati mereka. Seakan-akan paling pinter. Nah, itu sampai-sampai mengatakan ilmu nahu itu enggak ada zaman itu. Ya. Istighfar aja kalau orang yang mengatakan seperti itu. Ya. Ini saya jelaskan seperti ini supaya kita ini kalau mendengar bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran, dilihat itu, kembali pulang ke rumah tiba dilihat itu apa benar bacaan seperti ini lagi itu. Jangan terus ditirok-tirok itu ikut-ikutan. Bacaannya ini Syekh ini, Habib ini, bukan itu.
Ya harusnya mengerti kalau itu, jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan nanti ya ini, apalah ya tadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kalau zaman ikut-ikutan toh. Jadi tengah apa bener salah semua. Loh, ya memang salah kalau baca la Allahu la ilaha illahu, jelas salah. Sudah tidak ada komen lagi buat saya karena saya memberi keterangan ini sesuai dengan ilmu saya yang saya miliki. Jadi bukan saya ini sok pinter, sok enggak mau saya. Saya jangan sampai mempunyai sifat yang seperti itu. Iya. Makanya itu saya jelaskan seperti ini sekali lagi. Jangan sekali-kali membaca Allahu la ilaha illahu. Salah, sangat-sangat salah. Nanti akhirnya ingkar sama itu. Karena apa? Allah tidak ada Tuhan. Ini mutadak khobar ini Allah la ilaha. Ini istisna. Ya, huwa harus dibaca, jangan tuh hu. Ini dipertegas pada ini ayat selanjutnya itu. Layat ma'annakum ila yaumil qiyamah. Sungguh dia Allah, ya. Ini mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat, yang mana hari kiamat itu tidak ada keraguan di dalam kejadian itu. Waman asdaqu minallahi hadisan. Siapa yang paling benar ceritanya dari Allah? Tidak ada. Makanya itu jangan sekali-kali membaca ilahu. Saya tekankan seperti itu karena contohnya banyak ini. Saya ambil cuma 3. Ya, surat Al-Fatir ayat nomor 3 dipertegas lagi surat Muhammad ayat nomor 19. Kalau sampean tetap ngongkong apa itu tetap itu kan bacanya syekh ulama Arab. Ya terlepas itu bacanya habaib apapun juga ustaz gimana kalau salah nanti kena ayat ini. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Nggak mau belajar. Jadi apa jari itu katanya itu. Ya saya cukupkan sekian pembahasan masalah bacaan Allahu la ilaha illallah. Sekali lagi jangan sampai itu membaca ilahu, ya. Saya terima kasih. Saya dapat menjelaskan surat ayat nomor surat An-Nisa ayat 87, Al-Fatir ayat 3, Muhammad 19 dan Muhammad 24. Ya, saya cukupkan sekian. Wal hidayah wa taufik, ya, mudah-mudahan penjelasan saya ini membawa manfaat pada pribadi saya sendiri, ya. Dan semoga yang mendengarkan mendapat taufik daripada Allah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.